صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Jami'us Saghir hadis nomor 4960. Hadis kedudukan hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dari Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asy-syahwatul khafiyya war riya syirkun. Keinginan yang tersembunyi dan riya termasuk syirik. Keinginan yang tersembunyi dan riya termasuk syirik. Apa yang dimaksudkan dengan keinginan yang tersembunyi? Menurut Imam Zamkhsyari, beliau mengatakan syahwatul khafi adalah kullu syai'in minal ma'asi yatmiruhu sahibuh wa yusiru alaihi. Setiap sesuatu dari perbuatan maksiat yang ditutupi oleh pelakunya dan dia selalu mengerjakannya, itu disebut dengan syahwatul khafi. Syahwah kalau makna secara umum keinginan, tapi makna secara khusus adalah keinginan negatif, keinginan untuk melakukan perkara dosa, itu disebut dengan syahwah. Begitu juga nafsu. Ini obat meningkatkan nafsu makan, itu tidak ada masalah, kata kategori nafsu. Tapi apabila memiliki makna khusus, itu identik kepada keinginan yang tidak baik. Jadi dia selalu melakukan sebuah dosa, tapi dalam waktu yang sama dia menutupi dosa itu. Maka itu dimaksud dengan syahwatul khafiyah. Itu tergolong kepada kategori perbuatan syirik. Tentu syirik yang dimaksudkan di sini bukanlah syirik dalam firman Allah yang berbunyi innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah mau. Jadi bukan syirik itu maksudnya. Tapi syirik yang dimaksudkan di sini
adalah dalam firman Allah yang berbunyi di akhir surah Al-Kahfi yang sering kita baca, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi dalam ibadah yang dia lakukan itu tidak ada unsur-unsur syirik. Maksudnya salat bukan karena Allah dan karena ada penyekutuan di situ. Dia melakukan salat karena Allah saja, bukan karena Allah dan karena yang lain. Kalau syirik seperti itu masuk dalam kategori riya. Dan riya itu disebut dengan syirik khafi. Allah mengampuni dosa riya, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan riya dalam hadis ini dianggap perbuatan syirik. Nah, jadi ada dua kategori di sini dianggap perbuatan syirik, namun banyak yang lain-lainnya. Tentu yang dimaksudkan adalah syirik saghir atau syirik kecil. Pertama, syahwatul khafiyah. Kita ulang, maksud syahwatul khafiyah adalah menurut penafsiran Imam Zamkhsyari, keinginan berbuat maksiat yang dia sembunyikan dan dia selalu mengerjakannya. Yang kedua, riya. Menurut salah satu ulama tasawuf, riya itu adalah tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan kebaikan, meninggalkan ibadah karena orang lain. Meninggalkan ibadah karena orang lain. Tapi kalau beribadah karena orang lain itu syirik. Masuk dalam didukung oleh surah Al-Kahfi yang tadi kita bacakan. Beribadah karena orang lain syirik. Tidak beribadah karena orang lain itu disebut dengan riya. Dia masuk ke masjid, kemudian dia pengen melakukan salat tahiyatul masjid, tapi ketika dia kiri dan kanan nggak ada satupun melakukan tahiyatul masjid. Akhirnya dia nggak lakukan. Kenapa? Takut dibilang terlalu taat. Itu riya. Kemudian pada hari Jumat misalnya, dia sudah biasa pakai gamis putih, sorban untuk salat Jumat. Ketika pulang kampung dilihat nggak ada orang pakai. Lalu dia nggak pakai karena orang nggak pakai. Itu meninggalkan amal. Itu disebut dengan riya. Ikhlas itu adalah istiwa, memiliki prinsip yang sama pada setiap keadaan. Itu dimaksud dengan ikhlas. Dia tidak mengurangi amal karena orang lain dan dia tidak menambah amal karena orang lain. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Asy-syahidu," orang yang mati syahid, "la yajidu," dia tidak merasakan, "minal qatsli," daripada kematian, daripada pembunuhan, "minal qatsli," daripada pembunuhan, karena dia dibunuh oleh musuh, mungkin ditebas kakinya, tangannya, kepalanya, "illa," kecuali, "kama yajidu ahadukum," sebagaimana merasakan oleh salah seorang kalian al-qarsah, cubitan, yuqrasuha, yang dicubitkan kepadanya. Qarsah, cubitan, yuqrasuha, yang dicubitkan kepadanya. Hanya seperti itu rasa kematian yang dirasakan oleh orang yang mati syahid. Padahal dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan bentuk kematian itu adalah seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu untuk orang yang enggak mati syahid.
itu untuk orang yang mati normal, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, atau seperti tebasan 70 kali tebasan pedang. Pada tempat yang sama, cari pedang untuk tebas itu 70 kali. Kali pertama mungkin nggak terasa. Kali kedua, jangankan ditebas kembali di tempat yang luka untuk diteteskan obat atau untuk dijahit yang masuk kuku paku ke kakinya, dan dibelah, dibersihkan, misalnya dijahit, itu perlu dibius. Ini enggak 70 kali tebasan, itu normal, sakit mati yang normal. Tapi sakit mati yang Allah berikan spesial untuk orang yang mati syahid adalah seperti cubitan yang dicubitkan kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kelebihan kepada orang yang mati syahid. Bahkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau pingsan, kemudian waktu sadar beliau ambil air dan usapkan ke mukanya, kemudian pingsan lagi, ambil air usapkan ke mukanya. Nabi mengatakan, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya bagi kematian itu betul-betul ada sakitnya. Itu maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aku tidak cemburu kalau sekiranya nanti meninggal dunia merasakan sakaratil maut setelah apa yang aku saksikan, sakaratil maut yang menimpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika aku meninggal dunia merasakan sakarat, aku akan mengingat Rasul saja Allah rasakan kepadanya sakarat, sehingga Nabi bersabda di akhir hayatnya, inna lil mauti sakarat. Tapi bagi orang yang mati syahid, Allah hapuskan sakit matinya, kemudian Allah berikan kepadanya seperti gigitan semut, bahasa yang lain, atau cubitan. Kenapa orang yang mati syahid tidak mendapatkan sakit mati? Bukan sakit matinya itu tidak ada, tapi perasaan sakit matinya itu hilang karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Sakit matinya sama. Kita yang mati normal mendapatkan sakit mati yang sama, orang mati syahid mendapatkan sakit mati yang sama, tetapi karena dalam keadaan sakarat dia melihat posisinya, tempat duduknya, kamarnya yang akan dia tempati di surga, sehingga hal itu hilang. Hal ini dibayangkan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf tentang wanita-wanita yang tidak merasakan sakit tangan ketika diiris. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka telah memotong-motong tangan-tangannya. Dia telah mengiris-iris tangannya, tapi mereka enggak merasakan. Kenapa? Karena dia ketika memotong tangannya, dia menyaksikan pemandangan yang sangat indah. Wa qulna hasya lillah, masya Allah, ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang menjelma ke muka bumi. Kenapa wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf ketika dia memotong-motong tangannya dia tidak merasakan sakit terpotong? Karena dia menyaksikan keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga orang yang mati syahid, dia tidak merasakan sakitnya kematian karena dia telah menyaksikan tempat duduknya di surga. Allahumma rzuqna as-syahadah. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan hadis nomor 4962. Masih berbicara tentang keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, asy-syahidu, orang yang mati syahid, la yajidu, dia tidak merasakan alamal qatsi, pedihnya terbunuh, illa, kecuali kama, sebagaimana yajidu, merasakan ahadukum, oleh salah seorang kalian, massal qarsa, sentuhan cubitan. Massa, sentuhan, qarsa, cubitan. Maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid, kematian yang dia rasakan, walaupun yang kita lihat secara zahir kepala berpisah dengan badan, itu bagaimana rasanya kayak. Ketika satu sahabat dalam majelis perang, dalam medan perang, ketika salah satu tangannya terputus tapi masih lengket kulitnya. Masih ingat dalam kisahnya? Lengket sebagian kulitnya, tulangnya sudah putus, tapi ada kulitnya yang belum putus, sehingga tangan itu tidak lepas. Apa yang dia buat? Dia letakkan tangan yang terpotong itu di pundaknya. Dia langsung perang dengan tangan terkulai-kulai belakang. Antum baru kena bisul, itu pun izin program. Didudukin aja, cepat sembuh. Akhirnya ketika dia merasa terganggu dengan tangan yang habis putus itu, dia injak tangannya, dia putus kulitnya, lalu dibuang. Yang mengganggu itu, lanjut perang lagi. Itu kan mengerikan. Jangankan untuk merasakan, ketika kita menceritakan pun itu merasa perih. Tapi hakikat yang sesungguhnya dia tidak merasakan apa-apa, hanya seperti cubitan saja. Itu hakikatnya. Tapi mata kita mengatakan itu pedih, mata kita mengatakan itu sakit. Tapi Allah dan Rasul katakan itu enggak sakit. Dan iman itu adalah percaya dengan sabda Nabi dan firman Allah, tidak percaya lagi dengan pandangan mata. Tapi kalau masih kita percaya dengan pandangan mata, berarti kita belum sampai pada tahap hakikat iman yang diinginkan. Bisa dipahami. Bersedekah miskin, banyak bersedekah bertambah cepat miskin. Itu pandangan mata dan itu kalkulator manusia. Itu gaya berpikir manusia. Semakin banyak memberi akan cepat habis. Tapi kata Allah, kata Rasul SAW, semakin banyak memberi akan bertambah. Antum percaya yang mana? Yang benar tahu, tapi meyakini itu yang mana? Ini yang dimaksudkan kita belajar hadis, itu berusaha untuk meyakininya. Yakin itu bisa didapatkan dengan dilakukan amalan secara bertahap. Nah, amalan secara bertahap, misalnya bagaimana? Sakit tetap duduk dalam program, sakit tetap masuk dalam program. Tapi apabila dia sakit sedikit nggak masuk program, maka lama kelamaan nanti
dia tidak bisa melakukan program walaupun hanya sakitnya lebih kecil. Tapi apabila dia berusaha terus melatih dan dilatih, tidak ada halangan dan rintangan dalam melakukan program apapun. Walaupun dalam kondisi yang sakit, dia akan bertahap dia akan terbiasa hal seperti itu sampai pada satu tingkatan mujahadah dalam kondisi keadaan apapun dia tidak istiqomah yang amal. Itu yang disebut dengan tarbiyah. Maka jangan dikatakan pilih kasih misalnya, satu orang minta izin dapat istirahat, yang satu lagi nggak dapat, disuruh istirahat di kelas. Nah, karena muka antum itu tidak sama level sakitnya. Ada memang dah terlalu parah, keluar keringat dingin di dahinya, matanya dah lesu, bibirnya pecah-pecah. Kalau sakit, kalau duduk di kelas pun nggak bisa program. Tapi ada yang cuman panas sedikit saja, panas orang hidup. Khair. Nah, begitu juga dengan bersedekah. Mulai istiqomahkan dengan nilai yang kecil, ditambah lagi, tambah lagi, sampai pada satu tahapan yakin memberi itu tidak mengurangi. Tapi apabila seseorang tidak melakukan tahapan tarbiyah, dia tidak akan pernah merasakan atau mendapatkan hakikat yang sesungguhnya. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, fadilah orang yang mati syahid, as-syahidu, orang yang mati syahid, yughfaru lahu, diampuni baginya fi awwali daf'ah, pada awal tetesan. Daf'ah itu bukan menetes sebetulnya, doa itu memancar. Daf'ah pada awal pancaran min damih, dari darahnya. Daf'ah pada awal pancaran dari darahnya. Karena dia bukan sedang masak. Kalau masak mungkin darahnya menetes. Dia bukan sedang gotong royong. Kalau gotong royong darahnya menetes. Dia berada di medan jihad. Di darahnya ketika luka itu bukan menetes, tapi daf'ah, memancar. Jadi pada awal pancaran pertama darah keluar dari badannya, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Dosa apa yang diampuni? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar atau dosa kecil? Seluruh dosanya, illad dain, kecuali hutang. Seluruh dosanya, yang besar, yang kecil, yang sengaja, yang enggak sengaja, yang terang-terangan atau yang diam-diam, Allah ampuni ketika pancaran pertama dari darah orang mati syahid, kecuali hutang. Nah, hutang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang syahid di laut. Nah, orang yang syahid di laut dalam hadis yang kita baca sebelumnya, itu Allah ampuni dosanya, termasuk hutang piutangnya Allah akan bayarkan di akhirat. Itu yang syahid di laut. Apalagi syahid di udara. Nah, wa yuzawwaju hawrawain, dan dinikahkan dengan 2 bidadari. 2, bukan 70.000. 2 saja. Wa yuzawwaju hawrawain, dan dia dinikahkan dengan 2 orang bidadari. Wa yusaffa'u, dan dia diberikan hak pembelaan, dan dia diberikan hak membela, fi, pada sab'ina min ahli baitih, 70 orang daripada keluarganya. Hafiz berapa? 10 orang. Hadisnya
enggak sahih. Hasan balik. Nah, ini juga hadisnya hasan. Jadi orang mati syahid bukan 10 keluarganya yang diselamatkan dari neraka, tapi 70 orang. Mungkin kakek antum ada yang syahid. Nah, kalau ada yang syahid dah aman. Mungkin buyutnya pejuang dulu pernah ditembak Belanda. Maka keturunan Tuanku Imam Bonjol enggak syahid ya? Syahid? Enggak. Jadi orang-orang yang mati syahid itu 70 keluarganya itu sudah mendapatkan keselamatan, jaminan keselamatan daripada neraka Allah. Wal murabit, orang yang berjaga-jaga. Al murabit, orang yang berjaga-jaga, bukan orang mati syahid. Dia ditugaskan oleh negara untuk menjaga perbatasan wilayah muslim dengan non-muslim. Dia ditinggal di perbatasan daerah untuk mengamankan supaya wilayah tidak dimasuki oleh non-muslim, sehingga si muslim yang ada di negara tersebut aman beribadah, aman sholat, aman tidur, aman bekerja, aman berusaha, berkat orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Dia enggak perang, belum tentu dia akan perang, belum tentu. Maka orang yang murabit idza mata, apabila dia meninggal dunia, bukan bahasa dibunuh, tapi meninggal dunia. Ketika hadis menggunakan bahasa meninggal dunia, maka masuk ke dalamnya meninggal karena ajalnya datang, meninggal karena sakit, meninggal karena dibunuh oleh musuh. Karena bahasanya mata. Tapi apabila hadisnya idza qutila, apabila dia dibunuh, berjaga-jaga di perbatasan dan dia dibunuh, berarti kalau mati karena ajal itu enggak masuk. Harus dibunuh oleh musuh yang lewat di perbatasan itu. Tapi hadis tidak berbicara kutila, tapi mata. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan, apabila dia meninggal dunia karena alasan apapun, fi ribatih, di dalam penjagaannya, di dalam penjagaannya, kutibalahu, niscaya ditulis bagi orang tersebut ajru amalihi ila yaumil qiyamah, pahala amalnya sampai hari kiamat. Pahala amalnya sampai hari kiamat. Ini yang dilakukan oleh dua orang sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga-jaga perbatasan, untuk mengintai musuh. Lalu satu orang temannya tidur dan dia bangun salat malam sambil berjaga-jaga. Ketika dia salat, dia dipanah, dia tetap salat. Dipanah lagi, dia tetap salat. Dipanah lagi, tetap salat sampai dia berlumuran darah. Lalu dia katakan, kalau saya tidak mengkhawatirkan musuh masuk, saya mati, teman saya tidur, musuh akan melewati perbatasan, saya akan menambah rakaat salat saya akan melamakan salat saya sampai saya mati. Tapi karena saya punya tugas membangunkan, kemudian menginformasikan ada musuh yang mau masuk, menyelamatkan orang yang ada di dalam daerah tersebut, maka saya menyelesaikan salat dan membangunkan kawan saya. Maka dari hadis itu ulama fikih katakan, darah kita sendiri itu dimaafkan dalam solat sebanyak apapun. Misalnya sedang solat, bisulnya meletus, basah celana dari atas sampai ke bawah, maka solatnya enggak batal. Sedang solat, lukanya berdarah, solatnya sah, walaupun darahnya banyak karena darah sendiri. Nah,
Maka sahabat atau siapa saja yang meninggal di perbatasan menjaga keamanan sebuah negara, baik meninggal karena faktor penjagaan atau karena faktor ajal, amal istiqomah yang dia lakukan di perbatasan tersebut, walaupun dia sudah meninggal dunia, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dia tahun 1444 Hijriah, kemudian kiamat misalnya tahun 2000 Hijriah. Jadi dari 44 sampai 2000 bisa 600 tahun lagi, itu dia dianggap sedang sholat, sedang puasa, sedang zakat, haji, selama amal itu rutin dia lakukan. Kalau dalam perbatasan dia khatam Al-Quran setiap hari atau baca Al-Quran 3 juz setiap hari, maka sejak dia mati sampai kiamat, dia tetap tiap hari dapat pahala 3 juz Al-Quran. Dia melakukan qobliyah dan ba'diyah, walaupun dia sudah mati, sampai hari kiamat dia tetap ditulis qobliyah ba'diyah. Setiap hari dia solat 5 waktu berjamaah, maka sampai hari kiamat walaupun sudah mati, tetap masuk dalam dokumen amalnya pahala solat 5 kali berjamaah. Ini fadilah murabit. Kemudian wa ghudiya alaih wariha birizqih, dan diberikan sarapan pagi di atasnya. Ghudiya alaih, diberikan sarapan pagi di atasnya. Ini menegaskan pernyataan Allah yang berbunyi, jangan kamu katakan orang-orang yang mati syahid itu meninggal, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapatkan rezeki. Berarti orang-orang murabit itu secara tidak langsung dari hadis ini mengindikasikan dia termasuk orang yang mati syahid. Orang yang meninggal menjaga perbatasan itu masuk kategori orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia hidup tidak mati. Apa bukti dia hidup? Hadis ini dikatakan dia dihantarkan makanan pagi, wariha birizki, dan diberikan makan malam. Riha birizki, dihantarkan sore, riha dihantarkan sore dengan rezekinya. Itu mana bahasanya biar mudah dipahami. Dihantarkan makanan pagi dan dihantarkan makanan sore. Pagi sore dia tetap makan. Wa yuzawwaju sab'ina haura, dan dia dikawinkan dengan 70 bidadari. Orang mati syahid 2, yang murabit 70. Wakila lahu, dan dikatakan kepadanya, hak syafaatnya berapa? Hak pembelaan dia terhadap keluarganya berapa? Kif, berdirilah kamu wahai orang yang meninggal di perbatasan, pasfa, berikanlah pembelaan, illa ayyufragha minal hisab, sehingga selesai dari hisab. Sampai selesai dari hisab. Berapa lama hisab? Setengah hari. Hisab itu setengah hari. Maka setengah hari itu dia bisa membebaskan siapa saja yang dia mau. Ada satu orang sedang dihisab, ternyata itu cucu dia, ya Allah, dia termasuk yang saya bebaskan. Dah, kamu masuk sini, bebas. Ada yang sudah dihisab sedang berjalan ke neraka, ternyata itu adalah temannya, ternyata itu adalah gurunya, ternyata itu adalah muridnya, ternyata itu adalah suaminya, suaminya, ternyata itu adalah istrinya, menantunya, mertuanya, cicitnya. Dia bisa katakan, ya Allah, itu orang yang saya berikan pembelaan. Pada saat itu, daripada awalnya dia bawa ke neraka, di waktu ketika dia mendapatkan pembelaan, dia langsung dihantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Tidak terhingga. Ini termasuk yang memberi syafaat di akhirat kelak. Hafiz Al-Quran 10 orang, mati syahid 70 orang, merabit tidak terbatas jumlahnya, tapi waktunya yang dibatasi sampai hisab selesai. Nah,
Quran memberi syafaat, Rasulullah memberi syafaat, ulama memberi syafaat, teman akrab memberi syafaat, orang soleh memberi syafaat, banyak orang-orang yang memberi syafaat di akhirat kelak, termasuk Allah yang akan menyelamatkan orang-orang tertentu dengan beberapa kaut. Kalau Allah mengaut berapa jumlahnya, itu bahasa yang tidak terhingga, sehingga 8 sof surga itu semuanya daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan 4 sofnya untuk umat yang lain. Jadi 2/3 surga itu isinya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mesti optimis, mesti yakin, mesti husnuzan, tapi tidak mengalahkan rasa takut, berharap mendapatkan syafaat dari orang-orang yang telah disebutkan. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syu'mu su'ul khuluq." Pesimis itu adalah akhlak yang jelek. Su'mu pesimis, su'ul khuluq adalah akhlak yang jelek. Kenapa dikatakan akhlak yang jelek? Karena orang pesimis akan melahirkan sifat tidak sabar. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Kemudian bersuuzon dengan Allah. Maka apa saja yang terjadi itu kita takwilkan kepada perkara yang baik. Susah melancarkan hafalan Quran, lambat selesai setoran, dilancarkan kacau lagi, setelah dilancarkan gak lancar lagi, sudah lancar gak lancar lagi. Jangan sampai pesimis, optimis. Allah masih senang mendengarkan bacaan saya, Allah masih senang mendengarkan bacaan saya, sehingga Allah buat gak lancar lagi. Siapa yang buat gak lancar? Membuat lancar? Dibuat lagi gak lancar siapa? Jadi kita optimis, Allah masih pengen melihat usaha saya, Allah masih senang mendengarkan bacaan Al-Quran saya. Sekali baca langsung hafal. Lalu 2 tahun selesai kubro, apakah dia pesimis? Oh, berarti Allah gak senang dengan saya. Bukan begitu. Berarti Allah memberikan anugerah kepada saya seperti yang Allah berikan kepada ulama-ulama sebelumnya. Berarti Allah memberikan kesempatan, memberikan tanda saya ini bagian daripada ulama, karena diberikan kemudahan dalam menghafal. Hujan lebat misalnya, misalnya panen, dan masanya untuk mau panen, kemudian turun hujan menyebabkan banjir, kemudian gagal panen. Apa yang harus dikatakan sebagai orang-orang yang optimis dengan Allah? Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus antum katakan? Berkaca kepada kejadian sebelumnya, Allah juga memusnahkan semua ternak milik Nabi yang sakit. Nabi apa? Nabi Ayub alaihissalam. Sawahnya dihancurkan, tubuhnya dihancurkan, keluarganya dihancurkan. Berarti ketika itu kita katakan dalam amalan yang bagus, kemudian Allah berikan musibah, kita bercermin kepada Nabi Ayub alaihissalam. Buktinya Allah akan ganti yang lebih baik. Akhirnya Allah kembalikan ternaknya lebih baik pada sebelumnya, pertaniannya lebih baik pada sebelumnya, keluarganya lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu mana optimis. Tapi su'umu,
Itu su'ul khuluq. Hal-hal ini terjadi kadang-kadang dalam mimpi. Bermimpi jelek, maka jangan ditafsirkan dengan yang jelek, selalu tafsirkan yang kebaikan. Kalau enggak jumpa tafsirannya, katakan itu adalah permainan tidur. Khair. Maka dikatakan su'mu su'ul khuluq. Imam Abdul Rauf Al-Manawi katakan, kenapa dikatakan pesimis itu akhlak yang jelek? Karena dia akan melahirkan sifat-sifat yang tidak baik, di antaranya putus asa, tidak bersabar, kecewa, tidak mau lagi berusaha, tidak lagi mau berdoa, kemudian su'uzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadis kudusi yang berbunyi, ana inda zanni abdi bi, saya berbuat sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya. Maka apapun yang antum hadapi dalam pendidikan, tetap optimis akan menjadi ulama akhir zaman. Walaupun susah menghafal, walaupun susah bicara. Bagaimana mau bayar nanti nih? Jangan pesimis, nanti Allah hilangkan. Kalau ngomong memang nggak bisa lancar, tapi kalau ngaji lancar. Kalau ngomong nggak lancar, tapi kalau tuh bayar lancar. Kalau tuh bicara biasa, mikir dulu lah. Baru ngomong. Tapi khutbah bisa lancar. Jadi apapun bentuknya, jangan dijadikan sebagai alasan untuk gagal. Tapi apapun kejadian yang terjadi, terlalu optimis. Karena ada diskusi, ana inda zanni abdi bi. Nah, suniz. Nabi SAW bersabda, suniz itu sejenis tanaman. Ditafsirkan oleh Imam Abdul Rauf, maknanya kamun. Kamun itu kalau kita lihat dalam kamus, ini apa namanya? Munawir, itu beliau katakan sejenis tanaman. Ini nggak bisa dijelaskan. Sejenis tanaman. Cuman di dalam dikatakan kamun itu adalah sunis, itu adalah bahasa India. Bahasa India. Nanti kalau ada tamu dari India, antum bisa tanyakan apa makna sunis yang sebenarnya. Tanaman apa itu? Dia adalah sejenis tanaman. Dawaun itu adalah obat min kulli da, dari setiap penyakit. Tanaman sunis bahasa India atau tanaman kamun bahasa Arab itu adalah obat dari setiap penyakit ila sam, kecuali sam. Apa itu sam? Wa huwal maut. Sam itu adalah mati. Jadi mati nggak ada obatnya. Selain mati bisa disembuhkan dengan obat sejenis tanaman kamun atau tanaman sunizu. Tidak bisa saya terjemahkan karena tidak ada artinya dalam kamus. Bisa kita pastikan terjemahannya kepada orang Arab satu, atau datang ke Arab, insya Allah kita bisa tanyakan, tolong tunjukkan saya mana yang disebut dengan tanaman kamun. Atau jumpa dengan orang India, tolong tunjukkan mana yang disebut dengan tanaman sunizu. Tapi nggak tahu India yang mana. India juga luas. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-syayatin, setan-setan, yastamti'una bithiyabikum, mereka bersenang-senang dengan pakaian-pakaian kalian. Setan-setan mereka bersenang-senang dengan pakaian-pakaian kalian. Apa makna bersenang-senang?
sebagian teman-teman pulang ke rumahnya hari Jumat pagi, antum yang nggak pulang, antum turunkan kasur semuanya. Antum buat apa dengan kasur yang banyak itu? Nah, itu maknanya yastamti'un. Pakai bantal 3, di kaki pakai bantal, kiri kanan, pokoknya tertimbun semuanya dalam selimut, sehingga hilang dia. Salat Jumat enggak salat Jumat. Kenapa enggak dibangunkan oleh kawan? Karena hilang dalam timbunan kain. Itu makna yastamti'un. Jadi setan dia akan pakai pakaian antum, dia akan main kucing-kucingan di situ, dia akan tidur-tiduran, dia akan berselimut dengan pakaian-pakaian yang kita punya. Maka Nabi memberikan saran, fa idza naza'a, maka apabila mencopot, apabila melepaskan oleh salah seorang kalian thawbahu, akan pakaiannya, falyatwihi, hendaklah dia melipatnya. Falyatwihi, maka hendaklah dia melipatnya. Seperti ketika i'tikaf, lepaskan baju ditaruh di mana? Dilipat, diletakkan di kepala atau di sekitar kita. Tapi ketika di rumah, pakaian dilepas diletakkan di mana? Bukan dilipat, digantung. Nah, pakaian yang digantung-gantung itulah setan akan bermain. Hatta tarji'a ila amfa siha, sehingga dia kembali, sehingga kembali kepadanya pakaian oleh pemilik-pemiliknya. Sehingga kembali kepadanya pakaian oleh pemilik-pemiliknya, sehingga pakaian itu dipakai kembali, baru setan melepaskannya. Wa minas syayatin la talbisu thawban matwiya, maka sesungguhnya setan tidak akan memakai pakaian yang dilipat. Setan-setan tidak akan memakai pakaian yang dilipat. Tapi bukan dilipat di aula. Dia biar pakaiannya enggak dipakai oleh setan, ditaruh itu. Itu contoh. Baju merah, di pojok situ dilipat, situ dilipat, di mana-mana terlipat-lipat, di bawah meja, sehingga ketika cari baju nggak jumpa lagi. Baju saya hilang, saya tadi nggak terlambat, tapi cari baju hilang, saya letakkan di aula, ternyata diambil setan juga, karena tidak letakkan pada tempatnya. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita simpan dalam lemari tapi bajunya digantung? Termasuk bahasa dilipat atau tidak? Kalau baju itu kita gantung di dalam rumah, termasuk dilipat atau tidak? Hah? Kalau kita kumpulkan, kalau kita lihat hadis ini secara khusus, setiap pakaian yang tidak dilipat itu akan dipakai oleh syaitan. Tapi kalau kita lihat hadis seseorang yang masuk ke dalam rumah dengan ucapan doa, salam dan doa, apa kata syaitan? Kita tidak dapat tempat tinggal malam ini. Berarti kalau tidak dapat tempat tinggal, dia tidak bisa masuk dalam rumah. Berarti baju yang tergantung dalam rumah, maka baju itu tidak dipakai oleh syaitan. Jadi setiap baju yang dilipat tidak dipakai oleh syaitan. Setiap baju yang tergantung belum tentu dipakai setan. Kalau di rumah itu ada setan, setan akan pakai. Tapi kalau rumah itu tidak bisa dimasuki oleh setan karena pemilik rumahnya sering mengucapkan salam keluar masuk, maka setan juga tidak bisa pakai. Kalau tergantung di dalam lemari misalnya, karena kan sistem lemari hari ini disiapkan
baju yang digantung, karena kalau dilipat gosokannya akan hilang bagusnya. Tapi ketika kita tutup lemari itu dengan ucapkan bismillah, buka dan ucapkan bismillah, maka setan tidak akan masuk ke situ. Itu secara mafhum logikanya. Kalau kita gabungkan antara hadis dengan hadis. Tapi secara mutlak, kalau sudah dilipat aman, walaupun lipatnya nggak bagus, aman, tidak dipakai oleh setan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Asyaibu nurul mu'min." Nah, jangan kecewa. Uban itu adalah nurnya orang beriman. Nah, satu uban, satu nur. Dua uban, dua nurnya. Banyak ubannya, banyak nurnya. Tidak usah khawatir dengan uban. Semakin cepat beruban, semakin cepat punya nur. Nah, siapa? Berbanggalah antum. Lihat hadis ke depan. Allah akan nilai setiap lembar uban. Allah akan memberikan nilai kepada setiap lembarnya. La yasibu rajulun saibatan. Tidaklah tumbuh uban oleh seseorang. Tidaklah tumbuh uban oleh seseorang saibatan, satu lembar uban. Ta itu tamarrah, disebut sekali atau satu lembar, disebut dengan tamarrah. Saibatan, satu lembar uban fil Islam, di dalam Islam. Kalau non muslim itu nggak dinilai ubannya, tapi kalau dia Islam dinilai ubannya. Kalau dia mu'allaf ketika usianya 60 tahun, maka ubannya tidak dinilai, tapi ubannya itu ketika dia Islam. Alhamdulillah kita tumbuh uban dalam Islam, karena dari bayi sudah Islam. Illa kecuali kanat lahu bikulli syaibatin hasanah, ada baginya seseorang dengan setiap lembar ubannya satu kebaikan. Satu kebaikan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan Allah beri 10 pahala. Satu lembar uban pahalanya 10. Dua lembar uban pahalanya 20. Kalau sudah ubanan semuanya, maka pahalanya kali lipat seluruh uban yang tumbuh. Wa rufi'a biha darajah, dan ditinggikan dengan sebab satu lembar uban satu derajat. Dua lembar uban 2 derajat. 10 lembar uban Allah tinggikan surganya 10 derajat. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang tidak memuliakan, menghormati orang yang sudah tua di kalangan kami, tidak mengasihani yang kecil di antara kami, maka dia bukan golongan kami. Allah, hadis itu Nabi sabdakan bukan karena faktor kekiaiannya, keilmuannya, jasanya, kedermawanannya, kesolehannya, ketaatannya, tapi hanya karena faktor tua doang. Imam Ali karamallahu wajhah ketika beliau berjalan mau sholat ke masjid, di depannya ada satu orang tua. Beliau tidak mau berjalan mendahuluinya. Sampai di bawah persimpangan, orang tua yang non muslim itu berjalan ke sebelah kiri, Imam Ali baru masuk ke masjid. Pada saat masuk ke masjid, beliau takbiratul ihram dan ruku, tetap mendapatkan rakaat pertama. Setelah selesai salam, Nabi sabdakan, saya tadi ketika saya ruku mau bangkit untuk i'tidal,
malaikat datang menahan pundakku supaya aku tidak iktidal, supaya Ali mendapatkan rakaat pertama karena dia berjalan ke masjid menghormati satu orang yang tua, bahkan yang tua itu bukan muslim, non muslim. Jadi Allah memberikan penghargaan kepada yang tua walaupun non muslim, apalagi muslim, apalagi orang soleh, apalagi orang taat, apalagi kiai. Nah, kemarin ulama Aceh menemukan salah satu ulama sepuh di Sumatera Barat. InsyaAllah kita akan ziarah salah satu murid Syekh Jamil Jahu. Bukan, murid Syekh Rasuli. Siapa? Sulaiman Ar-Rasuli. Murid beliau masih hidup. Ada satu orang di Sumatera Barat, dalam kota Padang. Kalaulah ada sanad, orang Sumatera Barat punya sanad, itu sanad tertinggi itu berarti. Kalau datang setelah meninggal, hilang semuanya. Tapi kalau kita datang sebelum meninggal, dapat semuanya. Tapi pondok tidak memfasilitasi untuk datang semuanya, supaya makomnya nggak sama semuanya. Masa yang kecil dapat makom yang sama? Kasihan yang senior. Itu bukan syaibah, bukan tuanya saja. Tuanya, ulamanya, solehnya, macam-macam terkumpul. Berapa kira-kira kemuliaan yang ada? Sungguh sangat banyak kemuliaan itu yang ada. Nah, itu nilai satu uban. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "As-saibun nur." Uban itu cahaya. Kalau nggak percaya, antara yang beruban dan yang nggak beruban, yang terlihat terang siapa? Pasti yang punya uban. Terang sekali. Cahaya, tapi bukan cahaya di dunia, cahaya di mahsyar. Cahaya di mahsyar. Di akhirat kelak, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengetahui umatmu nanti di akhirat?" Nabi bersabda, dengan cahaya anggota wuduknya. Maka siapa saja di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka panjangkanlah. Kalau cuci tangan dekat-dekat ke bahu, cuci kaki dekat-dekat ke lutut biar bercahaya, panjang. Kepala diusap semuanya bercahaya. Nanti jenggot dia juga bercahaya. Cahaya air wuduk ditambah dengan cahaya uban, an-nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jenggotnya dia sela-selanya di air wuduk akan mengeluarkan cahaya. Tapi ketika jenggot itu berubah menjadi uban, maka menjadi an-nur ala nur, cahaya uban dan cahaya air wuduk. Bagaimana kira-kira semua tubuhnya beruban? Bulu tangannya beruban, bulu dada sudah beruban, bulu ketiak beruban. Apakah Nabi bersabda di sini hanya syaibah uban kepada jenggot dan rambut? Tentu iya, karena bulu ketiak tidak sunnah untuk dipelihara. Nah, bukan ke kumis, kumis tidak sunnah untuk dipelihara. Bukan ke bulu hidung tidak sunnah dipelihara. Walaupun bahasa uban terbenar kepada bulu hidung dan kumis, tapi bahasa hadis dikhususkan kepada rambut dan jenggot. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man khala'a syaiba." Siapa saja yang mencabut ubannya, siapa saja yang mencabut ubannya, faqad khala'a nural Islam. Sungguh dia telah mencabut cahaya Islam. Jenggot bagus hitam, tumbuh uban satu lembar. Kasihan satu ini ya. Cabut aja.
Jelek buat. Kalau semuanya berubah kan bagus. Satu ni mana nih? Kita cabut saja. Ingat hadis Nabi, cabut satu berarti Anda telah mencabut cahaya Islam di dalam diri, telah memadamkan cahaya. Naam. Fa idza balagha rajul, ini fadilah usia 40 tahun. Apabila telah sampai oleh seseorang arba'ina sanah, usia 40 tahun. Apabila telah sampai oleh seseorang arba'ina sana, usia 40 tahun, waqahullahu, maka menyelamatkan akan orang tersebut oleh Allah al-adwa as-salasa, 3 jenis penyakit. 3 jenis penyakit. Pertama, jununa, gila. Wal juzama, kusta. Wal barosa, baroso, sopak. Ini fadilah usia 40 tahun. Usia 15 tahun masih ada kemungkinan gila. Usia 20 tahun masih ada kemungkinan kena penyakit gila. Tapi kalau sudah 40 tahun usianya, itu enggak mungkin lagi gila. Allah pasti memberikan jaminan dia tidak akan pernah penyakit gila, kusta dan sopak. Kalau kita menemukan di lapangan, saya jumpa kok orang 50 tahun baru mulai gila, bangkrut usahanya, kemudian dia gila. Itu bukan gila yang dimaksudkan. Itu gila karena faktor tidak ada iman, gila karena faktor tidak ibadah, gila karena faktor maksiat, gila karena faktor zina dan sebagainya. Itu tidak masuk dalam pembahasan yang kita bahas. Tapi gila yang diselamatkan ketika dia menjaga amalnya, menjaga ibadahnya. Kenapa? Karena ada juga orang taat kena penyakit gila. Gila bukan karena faktor stres, tapi gila karena memang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terbentur kepalanya ketika usia 55 tahun, gila dia. Itu karena benturan. Ini gila yang datang tanpa penyebab. Lama-lama senyumnya sendiri. Apa antum senyum? Mulai garuk-garuk kepala, tertawa-tertawa sendiri. Nah itu gila yang dimaksudkan. Gila secara tiba-tiba, itu Allah selamatkan kalau usianya sudah 40 tahun. Tapi tidak menjamin kalau orang stres lalu gila, itu bisa saja dalam usia berapa saja. Kalau orang gila karena faktor tua, itu pikun, itu justru menimpa kepada orang usia lewat 40 tahun. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Asy-syaikhu fi ahlihi kan nabi fi ummatihi." Seorang syekh pada keluarganya, keluarga yang dimasukkan di sini adalah kaumnya, sukunya, itu sama kedudukannya dengan Nabi pada umatnya. Sama kedudukannya dengan Nabi pada umatnya. Hadis berikutnya juga sama, asy-syaikhu fi baitih. Seorang syekh pada rumahnya itu sama dengan Nabi pada kaumnya. Maka ini menjelaskan mafhum hadis Nabi yang berbunyi, al ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku itu sama kedudukannya dengan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel, mereka menjadi nabi kepada kaum tertentu. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim hidup dalam waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan, tapi di tempat yang berbeda. Nabi Lut misalnya di kecamatan Banuaran, kecamatan itu Banuaran itu apa? Nabi Lut misalnya Nabi Banuaran,
Kemudian Nabi Ibrahim, mana yang sering diumumkan? Gadut. Jadi ketika malaikat Jibril mampir di tempat Nabi Ibrahim, kemudian mengatakan, saya mau datang ke kaum Lut mau menghancurkannya. Maka Nabi Ibrahim menasihati, jangan, di situ ada Lut. Ada Lut dengan orang-orang yang taat di sana. Kata malaikat Jibril, kami akan selamatkan mereka, baru akan kami hancurkan kaumnya. Hidup di waktu yang sama. Nah, begitulah kedudukan para ulama umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan seperti nabi. Apa maksud dikatakan sebagai nabi? Mereka memberikan panduan. Mereka mengatakan halal kepada yang halal, mereka katakan haram kepada yang haram. Ada problem di tengah umat, mereka lah yang menyelesaikan sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarisu dirhaman wala dinaran. Para anbiya tidak mewariskan uang dan dinar, tapi mewariskan ilmu. Maka dengan ilmunya para ulama, mereka bisa mengatakan halal kepada yang halal, haram kepada yang haram, menyelesaikan permasalahan umat. Umat akan datang kepada ulama, umat baginda Rasul, sama dengan umat Bani Israel mendatangi nabinya untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Maka sini katakan syekh. Syekh makna lughah itu maknanya orang berusia 40 tahun. Itu dikatakan syekh. Tapi makna secara istilah, syekh itu adalah panggilan kepada orang yang menguasai ilmu agama. Kalau kita tafsirkan di sini syekh mana lughah, orang yang berusia 40 tahun. Itu kedudukannya pada keluarganya sama dengan seorang nabi pada umatnya. Maka kita pahami ini adalah pemuka masyarakat, tokoh masyarakat yang hidup di kampung tertentu, keputusannya sama dengan keputusan para nabi. Tentu kalau dia tokoh agama. Tapi kalau dia hanya tokoh tapi bukan agama, di sini masjid ini nggak boleh tidur masjid. Itu keputusan kami di sini. Itu bukan nabi berarti. Nah, kebijakannya bukan kebijakan agama. Maka kalau kita tafsirkan syekh bermakna lughah, setiap orang berusia 40 tahun, kita sulit untuk menerima pemahamannya karena banyak orang-orang yang berusia 40 tahun tapi masih seperti belum usia 40 tahun. Masih belum bijaksana. Masih belum bijaksana. Nah, apalagi abad modern. Abad yang kita hidup di zaman ini, itu susah membedakan antara orang tua dan orang muda. Nah, tapi kalau kita tafsirkan syekh dengan mana orang-orang yang mumpuni dalam ilmu agama, maka ini mudah untuk kita pahami, didukung dengan hadis-hadis yang kita baca tadi. Maka pemahaman yang paling mudah, kita nggak katakan benar dan yang salah, tapi pemahaman yang paling mudah untuk orang yang menguasai ilmu agama. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Asy-syaikhu yad'ufu jismuhu wa qalbuhu syabun ala hubbisnatain." Ya karim. Seorang syekh, ini syekh maknanya orang tua. Syekh di sini maknanya usia 40 tahun lebih. Seorang syekh yad'ufu jismuhu, melemah fisiknya. Melemah fisiknya. Dihidangkan es, oh saya nggak minum es lagi. Tidak biasa, nggak bisa minum lagi es. Kemudian suruh mandi, oh saya nggak bisa mandi lagi. Kalau jam segini nggak bisa mandi lagi. Hidupkan AC, saya nggak bisa lagi pakai AC. Kasih tulang ayam, nggak bisa lagi makan yang keras. Macam-macam. Itu maknanya fisik sudah melemah. Wa qalbu sabun, tapi hatinya tetap muda.
Wa qalbuhu syabun, hatinya tetap muda, ala hubbis natain, atas mencintai dua perkara. Atas mencintai dua perkara. Pertama, tulil haya, lamanya hidup. Yang kedua, hubbil mal, mencintai harta. Hadis hasan. Jadi Nabi katakan, apabila kita telah berusia tua, lewat daripada usia 40 tahun, mungkin keinginan makan tidak sama lagi dengan keinginan sebelum usia 40 tahun. Keinginan pengen berpakaian tidak seperti lagi sebelum berusia 40 tahun. Keinginan berdandan dan bergaya tidak lagi seperti keinginan sebelum usia 40 tahun. Keinginan untuk berpergian, berkunjung, tur kemana-mana tidak seperti sebelum usia 40 tahun. Tapi ada dua hal yang tidak berbeda. Yang pertama, ingin hidup lebih lama. Ingin hidup lebih lama. Secara prinsip, ini secara prinsip atau secara adat, ketika usia kita sudah 70, 65 tahun misalnya, itu kalau orang katakan kan sudah dapat bonus. Dia bilang begitu, ini dah berapa bonus saya? Berapa usia Pak? 65. Dah dapat bonus 2 tahun dari usia Nabi. Nah, tapi ketika dia katakan mati, akan mati, yang kebayang di benak itu belum ada jangka waktunya. Nah, itu yang kebayang. Baik yang berusia 20 tahun, masih lama kan untuk hidup? Masih. Usia 30 tahun masih lama lagi? Oh, masih banyak cita-cita. Yang usia 40 tahun masih panjang juga planningnya ke depan. Coba tanya yang usia 70 tahun, kayaknya masih lama lagi. Masih lama lagi saya kayaknya nih. Itu perasaan pertama yang tidak akan hilang. Maka Nabi bersabda, faktor itu kamu mesti memperbanyak mengingat mati. Yang kedua, mencintai harta. Walaupun uang itu nggak bisa dia beli makanan apa yang dia mau, nggak bisa dia pakai apa yang dia mau, tidak bisa dia pergunakan kepada kepentingan hidupnya, hampir sudah 60% kenikmatan dunia dia tidak bisa nikmati. Tapi kalau untuk menyimpan uang, punya uang lebih banyak, itu tidak akan pernah berubah walaupun usia sudah tua. Nah, ini bahasa umum. Bukan berarti setiap orang tua punya keinginan kaya, tidak. Ini bahasa umum. Jangan nanti ketemu sama orang tua, bapak masih pengen kaya. Bukan begitu. Jadi ketika hadisnya secara umum, maka akan ada orang-orang yang tertentu dengan riadoh zikir, dengan riadoh ibadah, dengan riadoh pelajaran, dengan riadoh tarbiyah, dengan latihan-latihan, dia akan bisa untuk tidak lagi mencintai harta, seperti Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama salafun soleh sebelumnya. Ketika Imam Syafi'i meninggalkan Imam Malik belajar ke Kufah, bagaimana kehidupan Imam Malik? Ketika makanan terhidang di rumah Imam Malik, wahai Syafi'i, makanlah. Ketika Imam Syafi'i pengen makan, terdengar teriakan keluarga Imam Malik yang kelaparan. Lalu ketika Imam Malik cerita pada ibunya, bercerita sama istrinya, lalu kenapa juga kamu makan? Kalau terdengar keluarganya kelaparan, bagaimana saya nggak dimakan? Saya disuruh memakannya. Imam Malik menghidangkan makanan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terpaksa memakannya, sementara terdengar keluarga Imam Malik yang menangis karena kelaparan. Itu bisa makan nggak di rumah orang itu? Nggak bisa. Tapi Imam Syafi'i ini guru yang suruh makan, gimana caranya? Makan juga dikit. Itu setelah Imam Syafi'i pergi ke Kufah, beliau belajar, pulang ke Madinah, ditempati rumah Imam Malik sudah seperti singgasana. Imam Malik dah tidur di atas ranjang yang bagus dan mewah. Besar rumahnya, banyak kekayaannya. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam, kenapa berubah semuanya ini? Kenapa tidak seperti Malik sebelumnya?
Ini komplainnya Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i, in kan wa kana inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaruddul hadiyah. Nabi tidak pernah menolak hadiah pemberian. Ini semuanya hadiah dari mereka, dan saya tidak mau menolaknya karena sunnah Nabi. Tapi asal kamu tahu, ini sedikit pun tidak ada di hati saya. Nah, kalau dikatakan hadis ni'am, maksud Imam Malik rahimahullah. Tapi dalam waktu yang sama Imam Malik katakan, wahai Syafi'i, ini semuanya enggak ada di hati saya. Ini saya terima karena sunnah Nabi menerima. Kita tahu Imam Malik berkomitmen dengan sunnah. Tapi dalam waktu yang sama beliau tidak menyukainya. Kenapa beliau terima? Karena beliau tidak ingin khilaf, melanggar pada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu kita katakan hadisnya tidak umum. Maka jangan pernah antum berprasangka setiap orang tua cinta dunia. Hadis berikutnya kita habiskan, 2 hadis lagi. Nabi SAW bersabda, "As-syaitanu yaltaqimu qalba ibni Adam." Setan itu akan yaltaqimu. Apa artinya yaltaqimu? Sebentar, kita lihat artinya. Laqoma. Kalau cari arti yaltaqimu, kita mesti tahu dulu kalimat aslinya apa, tambahnya apa. Yaltaqimu berarti daripada iltaqoma yaltaqimu. Apa tambahannya? Haza dan ta. Berarti aslinya apa? Laqoma. Nah, laqoma itu yang kita lihat di kamus. Laqoma. Laqoma. Makan dengan cepat. Yaltaqimu menelan, membisiki. Itu mana yang pas? Membisiki. Setan itu membisiki atau membisikkan akan hati manusia. As-syaitanu, setan itu yaltaqimu membisikkan atau membisiki qalba ibni Adam, ke dalam hati manusia. Ketika dikatakan syaitan, maka pasti bisikan itu bukan bisikan yang enggak baik. Bukan bisikan yang baik. Bukan bisikan yang baik. Pasti bisikannya enggak baik. Maka ketika antum kadang-kadang dalam kesendirian hilang semangat belajar, itu dari syaitan. Bisikan, kamu enggak akan jadi hafiz, enggak usah lagi. Nggak selesai itu, bacanya nggak jelas, susah bacanya. Dibisikkan untuk digagalkan. Nah, bisikan itu akan muncul selalu. Apa obatnya? Apa obatnya untuk menangkal bisikan-bisikan setan yang ada dalam hati? Setiap niat yang terniatkan di dalam hati untuk bertindak tidak baik, untuk berbuat tidak baik atau berbuat kurang baik, itu semuanya dari bisikan syaitan. Fa idza zakarallah, apabila dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, khanisa indah, menyingkir ia syaitan dari sisinya hati. Menyingkir ia syaitan dari sisinya hati. Maka perlunya zikir. Maka perlunya zikir yang teratur. Perlu zikir yang terdengar oleh telinga sendiri. Ketika antum ikut zikir berjamaah, lalu terdengar zikir lantang daripada sound system,
kemudian antum sudah merasa berzikir, sementara suara antum tidak mengenai telinga, itu tidak memberi efek banyak. Tidak memberi efek banyak kepada diri antum. Efek banyak dari zikir kalau kita lantunkan, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu akan memberi efek yang bagus. Setan tidak ada dalam hatinya. Maka niat-niat untuk tidak baik, apalagi hanya niat malas, itu nggak akan ada di hatinya. Maka kalau kita pikir-pikir, dalam kondisi yang sesempit ini, dalam lingkup yang sangat terbatas, dengan fasilitas yang cukup kurang, dengan program yang sangat padat, ada makhluk yang bisa bertahan sampai 4, 5, 6, 7 tahun. Apa kira-kira rahasianya? Hah? Di mana pantai yang indah misalnya? Pulau Kapo-Kapo. Nah, coba tinggal di situ 2 tahun, bosan dia. Hanya pergi juga ke Gaung situ, pergi juga ke Pengambiran, bosan 2 tahun di pulau. Kan indah pemandangannya, kenapa dia nggak bisa bertahan lama? Nah, siapa yang bisa bertahan di tempat rekreasi? Antum apa yang paling senang? Air kan? Nah, kolam renang, waterboom. Mana 40 hari 40 malam mandi di situ. Maaf, 40 malam mungkin kecapean. 40 hari setiap hari mandi, naik ke atas meluncur, naik ke atas meluncur. 40 hari siapa yang mampu? Muntah dia lihat. Enaknya tuh sehari 2 hari, 2,5 hari, mau pulang sekali sebentar, dah. Itu nikmat. Tapi kalau 40 hari dengan permainan yang senang sekalipun, nggak ada makhluk yang bisa bertahan. Kenapa dalam program pendidikan orang bisa bertahan sekian tahun? Rahasianya adalah zikrullah. Nah, maka kalau antum tidak bisa jaga zikir, khawatir antum akan kena was-was syaitan untuk tidak melanjutkan cita-cita. Maka perlu dijaga zikir. Wa idza nasiyallaha, apabila dia lupa Allah, iltaqama qalbah, maka membisikkan ia syaitan akan hati orang tersebut. Ingat Allah, setannya minggat. Lupa Allah, setannya datang lagi. Maka senantiasa dengan zikrullah, itu yang akan menyelamatkan daripada bisikan setan. Orang yang menjaga zikir, dia tidak akan punya keinginan atau cita-cita yang tidak baik dalam hidupnya. Maka itu Nabi sebutkan, Allah katakan, wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah itu amat tinggi. Kenapa amalan zikir bisa tinggi? Karena zikir adalah nilai dari setiap amal. Puasa yang ada zikir ada nilainya. Puasa yang tidak ada zikir tak ada nilainya. Salat ada zikir ada nilainya. Kurang zikirnya kurang nilainya. Tidak ada zikirnya tidak ada nilainya. Orang munafik dikatakan sedikit dia mengingat Allah dalam salatnya. As-syaitan yahummu bil wahid wal isnain. Setan itu berencana mentargetkan bil wahid, dengan orang yang sendirian. Duduk sendirian itu target setan. Bermain sendirian target setan. Melakukan perjalanan sendirian itu target setan. Wa isnaini, dan 2 orang. Ini tuh ya ditargetkan oleh setan. Izin kemana? Ke pasar raya. Dengan siapa? Berdua. Nah, ini 2 ini ditargetkan oleh setan. Selesai dia nanti ke apa nama itu tempat antum beli baju? Trendshop. Nah, jalan situ dikit ada bioskop. Nah, pergilah 2 orang ini ke bioskop. Pulang ke pondok, ini nota pembelian. Padahal ke bioskop. Ada cuma nemanin, satu belanja, satu nemanin. Target setan. 1 ditargetkan setan, 2 ditargetkan setan. Fa idza kanu salasatan
apabila mereka sudah 3 orang, lam yahummu bihim, tidaklah setan mentargetkan mereka. Tidaklah setan mentargetkan mereka. Maka dalam sebuah hadis yang lain, Nabi bersabda, ar-rakbu setan, rakbani setani, salah satu rukabu, satu pengendara yang melakukan jalan sendiri setan, yang berjalan 2 orang juga setan, yang melakukan perjalanan 3 orang selamat dari setan. Kalau begitu, izin kita minimalkan 3 orang. Baru sah. Urut ke mana tuh? Mesti 3 orang. Gak bisa pakai motor kan? Pakai beca. Atau angkot. Karena kalau 2 masih tergoda oleh setan, 3 baru aman. Oh, 3 orang mereka juga bersekongkol untuk buat maksiat. Itu bukan ditargetkan oleh setan, memang dia setan. Itu memang dia setan, itu bersekongkol. Ustaz, kemarin kami 3 orang tetap aja, bukan perkara yang negatif di luar. 3 orang kami. Kok masih ditargetkan setan? Setan nggak targetkan kalian. Kalian udah di setan. Karena kalau 2 orang bersekongkol itu masih ada misi setan di dalam. Tapi kalau 3 orang bersekongkol untuk melakukan maksiat, itu nggak ada misi setan lagi. Sama ketika dikatakan apabila datang awal Ramadan, sufidatis syayatin, dibelenggu akan setan-setan dan mereka dipenjarakan. Timbul pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang buat maksiat kalau setan dibelenggu? Pertanyaannya, setan tidak memberi pengaruh kepada pelaku maksiat tersebut. Itu memang sudah jati dirinya untuk buat maksiat karena sudah terbiasa dididik 11 bulan yang lalu. Jadi ketika ditinggalkan oleh gurunya, dia tetap dalam pendidikan yang itu. Nah, begitu juga dalam hal ini. 1 orang buat maksiat, itu bisa pengaruh setan. 2 orang bersekongkol buat maksiat, bisa karena pengaruh setan. 3 orang melakukan perjalanan, dalam perjalanan itu dia masih buat maksiat. Kata Nabi, hadis sahih, itu bukan pengaruh setan, bahkan setan tidak mentargetkan dia, tapi itulah jati dirinya yang sudah menjadi syayatinil ins, setannya di kalangan manusia. Bisa diwaspadai. Nah, insyaallah cukup habis hadis sin, masuk ke huruf shad insyaallah. Kita persiapan salat Isya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Kita doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.